Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan bersyukur untuk anugerah kesempatan yang Tuhan berikan di hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, sekelompok turis yang sedang mengunjungi sebuah desa bertanya kepada seorang penduduk lokal, apakah ada seorang tokoh besar atau pahlawan yang dilahirkan di desa itu. Orang yang ditanyai menjawab, tidak ada. Yang dilahirkan di desa ini hanyalah bayi-bayi. Tidak ada pahlawan yang langsung jadi secara instan, tapi seorang pahlawan bertumbuh melalui sebuah proses. Begitulah dengan iman kita. Iman saudara dan saya didewasakan bukan dalam sehari, tapi melalui sebuah pembentukan yang kita jalani hari lepas hari. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita adalah bagaikan bayi rohani yang perlu bertumbuh menjadi dewasa. Dan proses pendewasaan itu Tuhan kerjakan di dalam perjalanan hidup kita. Kita perhatikan dalam Ulangan 8 ayat 2 ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ketika keluar dari Mesir, bangsa Israel secara fisik sudah bebas dari perbudakan, tapi mental dan iman mereka masih belum beres. Mereka masih muda, bergantung pada hal-hal yang secara lahiriah kelihatan mata. Mereka sering panik dengan cepat ketika ada masalah, dan mereka belum mengenal Tuhan dengan benar. Secara pribadi, mereka belum sungguh-sungguh mengerti siapa Tuhan. Dan padang gurun menjadi bagaikan sekolah iman untuk mendewasakan diri mereka, mendewasakan iman mereka. Dalam perjalanan di padang gurun, ada beberapa proses pendewasaan iman yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Yang pertama adalah proses untuk belajar bergantung kepada Tuhan setiap hari. Di padang gurun tidak ada sumber makanan, tidak ada air yang cukup untuk jutaan orang yang ada. Tuhan sengaja membawa mereka ke dalam situasi di mana mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa intervensi ilahi. Dan dalam situasi itulah kebergantungan penuh kepada Tuhan sangat dibutuhkan. Iman yang dewasa adalah iman yang bergantung kepada Tuhan setiap hari. Kalau Tuhan mengajar kita lewat situasi yang kita alami saat ini untuk bergantung kepadanya, maka responi dengan sikap bergantung penuh kepada Tuhan. Yang kedua adalah proses pendewasaan iman lewat kesukaran. Setiap kali menghadapi krisis, entah itu kekurangan air atau makanan, respon yang terjadi
adalah bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan, ingin kembali ke Mesir, ingin kembali kepada hidup yang lama. Kesukaran, kesulitan, masalah, persoalan menyingkapkan apa yang ada dalam hati orang. Ketika Tuhan memakai situasi padang gurun untuk menguji hati dan iman kita, respon apa yang kita tunjukkan? Tuhan mau kita dewasa dalam iman, yaitu tetap bersyukur kepadanya dan tidak kecewa kepada Tuhan. Yang ketiga, proses pendewasaan iman terjadi melalui perjuangan. Bangsa Israel di padang gurun adalah para budak yang baru keluar dari Mesir. Mereka bermental budak, tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diajar untuk berjuang menghadapi peperangan. Dari mental budak, mereka diubahkan menjadi mental pejuang-pejuang iman. Saudara dan saya dilatih dan didewasakan Tuhan untuk menjadi pejuang iman, bukan bermental budak yang tidak berpengharapan dan tidak dapat melihat masa depan, yang tidak punya semangat dan tidak punya visi ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ikuti proses yang Tuhan kerjakan dengan hati yang selalu bersyukur dan taat kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk menjadi dewasa di dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami tentang proses pembentukan iman, di mana iman kami didewasakan lewat situasi yang Tuhan kerjakan. Ajar kami untuk dapat melihat dan memahami setiap apa yang terjadi dan meresponinya dengan semakin dewasa dalam iman kepadamu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami sehingga kami mengerjakan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Lawat setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Segala sakit disembuhkan, segala kelemahan digantikan kekuatan. Kesedihan diganti dengan sukacita, keputusasaan digantikan dengan semangat baru, dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kerjakan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.